Mulai sekarang, lupakan cara ribet buat kejar jam tayang YouTube. Cukup lakukan cara ini, channel kamu bakal siap monetisasi lebih cepat daripada biasanya. Ini hasilnya. Satu video saya telah mendapatkan penayangan 84.400. Dan saya juga telah mendapatkan jam waktu tonton 7.200 dengan waktu 40 hari saja. Bagaimana triknya? Silahkan simak dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konten kreator. Kamu baru mulai di YouTube atau channel kamu sudah bertahun-tahun tapi belum juga monetisasi. Gara-gara jam tayang susah kamu dapat. Coba kalian komentar di video ini, sudah berapa lama akun kamu dikembangkan di YouTube? 1 bulan atau 1 tahun bahkan lebih? Oke, saya kasih waktu 3 detik untuk berkomentar. Nah, kalau channel kamu itu bertahun-tahun belum juga monetisasi, nah video ini sangat cocok banget kamu tonton. Karena Mata Lentera akan bocorkan rahasia yang jarang dipublikkan oleh konten kreator besar. Nah, di sini mungkin kalian ada yang bertanya, 4.000 jam tayang YouTube dan 1.000 subscriber memang buat apa? Nah, seperti ini. Ketika kalian itu ingin menjadi program partner YouTube atau bisa mendapatkan penghasilan di YouTube, kalian juga harus mencapai dengan syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber untuk membuka gerbang pintu monetisasinya. Tapi kalian gak usah panik lagi, karena 4.000 jam tayang akan makin mudah kalian dapat dalam waktu 1 bulan kalau misalkan ikuti dengan trik ini. Oke, kita lanjut saja dengan mode serius. Yang pertama, kalian buatkan atau siapkan saja video dengan durasi 20 menit atau 30 menit. Dan yang kedua, siapkan akun cadangan. Oke, setelah sudah siap, mari kita masuk ke tutorialnya. Buka saja aplikasi YouTube. Silakan login dengan akun cadangan, bukan akun pribadi. Selanjutnya, kalian harus mempunyai dengan target video atau channel manakah yang akan kalian push jam tayang. Saya akan contohkan dari channel yaitu Lensa Lentera. Oke, lalu silakan tekan saja di penelusuran. Ketik saja judul videonya, jangan masuk ke beranda channelnya. Saya akan contohkan dengan judul videonya punya saya seperti ini. Nah, misalkan yaitu videonya tidak diketemukan, kalian bisa gunakan lagi atau kombinasikan dengan nama channel kalian ditambahkan di bagian akhiran dari judul videonya. Oke, anggap saja di sini kalian sudah paham ya. Ketika sudah paham, di sini kita tinggal tekan saja dalam penelusuran. Nah, di sini videonya sudah diketemukan nomor urut yaitu pertama. Nah, di sini saya akan tanya dulu sebelum kita push jam tayang. Akun cadangan kamu itu sudah sering buat nonton video kamu itu belum? Kalau misalkan yaitu jarang untuk menonton video kamu boleh langsung untuk menonton videonya. Tapi kalau misalkan kamu merasa sering buat nonton video kamu dengan akun cadangan yang mau buat ngepush. Nah, kamu harus nonton video yaitu dengan kombinasikan punya orang lain terlebih dahulu. Nah, berhubung akun ini yaitu jarang buat nonton videonya saya. Ya, berarti saya itu tinggal langsung nonton videonya. Kita tekan saja seperti ini. Ingat ya, kalian menonton yaitu jangan dari berandanya seperti ini, ya. Tetapi kalian harus tekan saja masuk dalam yaitu videonya. Nah, ini yang dimaksud dengan tontonan ya. Ini hasil dari tontonan kita. Nah, nanti kalian akan tampilan seperti ini ya. Usahakan di sini kalian itu jangan untuk menambahkan atau mempercepat ataupun memperlambat hasil tontonannya. Yang saya contohkan seperti ini. Di sini ada di pojok sebelah kanan atas ada tombol atau icon gerigi, kita tekan. Nah, di sini ada kecepatan pemutaran. Nah, untuk kecepatan pemutaran kalian jangan sampai untuk diatur secara cepat ataupun diperlambat. Ya, itu nggak mempengaruhi kok. Yang penting kalian nggak usah lah untuk push jam tayang, yang penting standar saja seperti ini. Nah, ketika kalian itu akan merubah dengan kualitas video, silahkan kalian bisa untuk kualitas video dikurangi. Misalkan nih, saya akan menggunakan dengan 144p. Nah, itu nggak masalah. Karena bertujuan itu untuk menghemat data. Ketika kalian itu menggunakan dengan data internet. Kalau pakai wifi sih nggak masalah. Nah, di sini kalian juga harus memperhatikan kenapa sih saya itu menyarankan untuk kalian mempunyai dengan video kurang lebih dengan durasi 30 menit. Ya, karena algoritma ini makin suka dengan video yang berdurasi panjang. Semakin banyak yang nonton dan betah nonton video kamu, algoritma pun akan menyebarkan video kamu ke jangkauan yang lebih luas. Nah, contoh simpelnya seperti ini deh. Kalau misalkan video kamu ada 100 orang yang nonton nih. Nah, video dengan durasi 30 menit. Menonton sampai habis. Nah, kamu itu langsung dapat kurang lebih dari 50 jam tayang. Bandingkan kalau misalkan video kamu itu cuma 5 menit saja, tapi kamu itu harus
membutuhkan 600 orang buat dapatkan jam yang sama. Bayangin. Lebih baik kita itu mempunyai dengan durasi yaitu 30 menit gitu kan. Lebih cepat kita mendapatkan jam tayang daripada yang 5 menitan. Tapi ini tidak bisa untuk menjamin kok. Yang penting pertahankan dengan kualitas konten kalian. Jangan asal-asal konten saja, jangan mempunyai dengan video panjang, nanti banyak yang nonton, tidak seperti itu. Tapi kalian juga harus memperhatikan tentang isi dalam konteks videonya. Harus berkualitas kontennya, tidak boleh asal-asal konten. Nah, selain itu juga, kamu buat video panjang bertujuan ini agar kita itu tidak berganti-ganti video ya, yang akan kita post. Jadi kita itu ada kesempatan untuk nonton video agak lama dengan durasi 30 menit. Ya misalkan kalian tuh pengen istirahat nih, pengen ngopi gitu kan, sambil ke warung atau kemana gitu. Nah ini kan besar kemungkinan kita membutuhkan waktu kan agak lama kan, 30 menitan. Daripada yang 5 menit kita harus stay terus kan depan HP ataupun depan laptop ataupun depan PC-nya seperti itu. Nah, anggap saja di sini kita untuk mempersingkat waktu, di sini kita sudah menonton sampai full habis ya. Nah, ketika sudah, di sini kita kombinasikan dulu dengan videonya punya orang lain, yaitu tentang sesuai niche kontennya yang sama dengan videonya kita. Saya lihat nih videonya punya orang lain tentang pembahasan sama, kita cari dengan durasi nggak usah panjang-panjang deh punya orang lain, yaitu dengan durasi misalkan 10 atau 15 menitan yang kita tonton gitu ya. Misalkan nggak ketemu nih videonya panjang-panjang semua, nggak apa-apa, kita cari dulu yang sabar, kita cari. Nah ini ada 30 menit ya, misalkan seperti ini, kita tinggal tonton saja. Nah ketika ada iklan kita biarkan saja di sini sampai iklannya muncul. Ketika sudah kita itu skip saja ya iklannya. Nah jadi kita tinggal tonton videonya punya orang lain. Nah kita pertahankan atau kita perhatikan juga di pojok sebelah kanan ada tombol icon gerigi ya. Di sini kualitas videonya masih ada yaitu penghematnya dengan menggunakan dengan penghemat data 144p dan kecepatannya juga normal, jangan sampai kita ditambahkan ataupun bukan ditambahkan, yang dimaksud dengan dipercepat ataupun diperlambat, itu biarkan saja. Nah misalkan sudah nih, anggap saja ya sudah menonton dengan videonya punya orang lain dengan durasi full ya. Kalau misalkan nggak full nggak masalah kok, di sini anggap saja kita berarti cuma 50%-nya. Nah, dari 50%, 36 menit, kita anggap saja di pertengahan, berarti ambil saja 18 menit ataupun 15 menit saja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kalian jangan sampai untuk skip-skip videonya punya orang lain itu. Gitu kan? Nah, ketika sudah nih, kita kombinasikan lagi punya orang lain ya, dengan, yaitu sesuai dengan videonya kita. Berarti tentang lagu ya, atau tentang musik. Nah, seperti ini kan? Nah, ketika sudah, di sini kita tinggal tonton saja sampai habis. Ya kalau misalnya nggak habis nggak apa-apa kok, yang penting berapa persennya aja, misalkan ya 11 menit nggak apa-apa, itu standar ya kalau 11 menit dengan perbandingan punya kita itu 30 menit, berarti kan kita tinggal nonton videonya punya orang lain tuh kurang lebih dari 11 menit atau 10 menitan saja, nggak apa-apa, nggak usah langsung full gitu ya. Kalau full ya nanti sayang juga waktunya. Oke, ketika saja di sini sudah selesai, kita lanjut lagi yaitu tinggal nonton videonya kita kembali. Kita masuk dalam penelusuran. Nah, di sini ya, kita tinggal tonton lagi seperti ini. Nah, gampang kan di sini untuk kejar jam tayangnya, nggak ribet-ribet kok. Yang penting ikuti dengan cara-cara seperti ini kok. Nah, misalkan nih, ini di sini ada garis warna merah. Kita bisa ulangi lagi seperti ini. Nah, kita nolkan lagi dari yang pertama seperti ini, atau kalian juga bisa menunggu sampai habis ya. Nanti kalian bisa putar lagi, putar ulang lagi seperti itu. Ini nggak masalah kok. Itu nggak terkena spam. Yang penting kalian jangan sampai skip videonya seperti itu. Nah ini hanya untuk contoh saja ya seperti ini. Nah perhatikan juga nih, di sini kamu nggak perlu yaitu subscribe di channel kamu. Subscribe itu nggak penting. Yang kamu cari ini jam tayang bukanlah subscribe. Kalau subscribe percuma dengan akun cadangan sendiri. Itu termasuknya ya bot. Ya intinya kamu itu bukan asli original ya. Kalau misalkan kalian itu subscribe dengan akun cadangan sendiri. Lebih baik kamu itu pertahankan dengan kualitas konten dan dapatkan jam tayang daripada subscribernya gitu. Subscribe itu sangat mudah kok kita cari kok. Kita bisa lewat dari video short juga cepet kok untuk mendapatkan yaitu pendapatan subscribe-nya. Nah, di sini kalian juga harus mengingat juga kamu gunakan yaitu akun cadangan buat ngepush jam tayang itu jangan terlalu ambisi.
gunakan kurang lebih dapatkan sampai 5 jam saja dengan satu harinya. Intinya satu akun cadangan ya. Jangan terlalu ambisi intinya. Atau jangan terlalu keseringan push jam tayang dengan satu akun. Bila mau lebih dapat banyak jam tayang lagi, bisa kamu push jam tayang dengan akun cadangan yang berbeda atau akun cadangan lain. Nah, silakan intinya kamu itu bisa lakukan dengan cara-cara yang seperti ini, dengan cara yang sama. Dan misalkan nanti itu ada yang bertanya, pasti ya, saya yakin pasti itu nanti akan di komentar itu ada yang tanya, wah punya saya terkena spam, punya saya itu nggak masuk jam tayang, gitu kan. Nah, saya akan jawab nih. Intinya, kalau kalian itu bilang spam, itu tentunya masih ada kok spam, tapi lebih banyak diuntungkan daripada kata spamnya. Yang paling penting, kamu itu ikuti dengan trik-trik ini dengan benar. Jangan sampai intinya skip-skip video. Budayakan untuk menonton itu sampai awal sampai akhir. Jangan sampai itu skip-skip videonya. Nah, nanti saya yakin kok ini nggak ada kata spam. Spam juga cuma berapa persen saja, tapi lebih menguntungkan dengan pendapatan jam tayangnya. Yang penting ikuti tutorial ini ya, dari awal sampai akhirnya kalian simak. Nah, misalkan ada yang bertanya, Bang, kenapa sih kita push jam tayangnya kok lewatnya dari penelusuran, bukan dari yaitu langsung ke channelnya kita atau beranda channelnya kita, gitu ya. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja kok di sini. Kalau misalkan kamu intinya push jam tayang lewat dari intinya beranda channelnya kalian, nanti terhitunglah dengan yaitu bukan dari penelusuran, tapi hitungnya yaitu pendapatannya dari halaman tonton ya. Nah, tetapi ketika kalian itu lewat dari penelusuran, di sini itu bertujuan agar video kita itu terbaca oleh algoritma lewat dari penonton dari penelusuran yang mencari video kita. Gitu kan? Nah, cara ini sangat bagus banget untuk yaitu merekomendasikan ya videonya kita daripada kita dari halaman tonton. Sebenarnya ini sama-sama baik sih, tapi yang lebih baik lagi karena banyak orang yang mencari videonya kita itu lewat dari penelusuran dengan kata kunci yang tepat gitu kan, sehingga algoritma pun akan bisa merekomendasikan videonya kita itu ke jangkauan yang lebih luas dan jangkauan yang lebih tepat lagi ke audiens seperti itu. Nah, di sini silakan kalian ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir nih agar kamu itu bisa mendapatkan jam tayang yang valid ataupun nyata. Nah, ketika kamu itu sudah selesai untuk push jam tayang nanti, kamu bisa cek berkala, yaitu silakan dilihat yaitu berapa sih hasil dari jam tayangnya kalian. Nah, intinya kalian tuh mengeceknya bukan dari syaratnya ya. Kalau syarat itu kan masuknya kan lama, bertahap gitu kan. Nah, di sini kalian bisa melihatnya dari hasil tontonan per satu videonya. Yaitu video manakah yang tadi kalian push itu. Misalkan tuh videonya ini kan punya saya kumpulan lagu sedih 2026. Berarti saya ngecek videonya nanti di analistik YouTube studionya, kita cek, oh berarti masuknya berapa. Nanti akan kelihatan kok seperti itu. Bukan langsung ke syaratnya. Kalau ke syaratnya itu bertahapnya itu kurang lebih dari 28 hari. Maka dari itu kan banyak tuh YouTuber pemula yang mengatakan, oh ini nggak masuk jam tayang. Itu karena belum paham gitu. Maka dari itu kita harus perhatikan untuk sebagai konten kreator YouTuber pemula itu harus memperhatikan tentang yaitu analisis datanya dan performanya. Nah, selain itu, kalian juga wajib untuk konsisten untuk upload videonya nih. Pertahankan juga kualitas kontennya, bukan asal konten-konten saja ya. Nah, lalu kalian terapkan SEO tuh, Search Engine Optimization, yaitu judul video, deskripsi, tag kata kunci. Nah, itu agar video kamu itu terbaca oleh algoritma dan akan merekomendasikan video kamu itu ke jangkauan yang lebih tepat ataupun orang yang ke jangkauan yang lebih luas lagi. Itu, maka dari itu silakan untuk konsisten dan kualitas konten itu dipertahankan. Dan bagaimana? Apakah kalian sudah jelas dalam tutorial video ini? Kalau belum jelas, silakan tonton ulangi lagi dan cermati videonya. Yaitu agar bertujuan bisa untuk mendapatkan jam tayang yang lebih nyata ataupun lebih validnya lagi. Oke, begitu saja informasi dan tutorial dari Mata Lentera. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ketika informasi ini bermanfaat, silakan support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Sebelum saya tutup dengan video ini, teruntuk dan khususnya buat kalian yang ingin join member privat di Mata Lentera, saya sudah sediakan link ada di deskripsi video ini. Jangan tunda sukses kamu. Silakan klik tombol gabung sekarang. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.